Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat Napak Tilas, kini kita berada di makam Mbah Haji Luhung. Beliau adalah tokoh ulama di Cigasong, bisa disebut sebagai pionir mula awalnya orang yang berangkat haji ke Tanah Suci Mekah. Beliau dikenal sebagai Haji Luhung, haji yang pertama melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Ini makamnya. Ya sahabat Napak Tilas, ini makam Mbah Haji Luhung atau dikenal oleh masyarakat di Cigasong ini sebagai Mbah Luhung atau Haji Luhung. Beliau hidup pada masa sekitar tahun 1800-an dan beliau wafat di tahun 1884 Masehi. Dan beliau dikebumikan di Kawung Poek di sini sebagai tempat pemakaman umum para tumenggung, para ulama, dan para pejabat-pejabat kedalaman Sinangkasih dahulu. Nah, ini makamnya. Berdampingan dengan makam satunya ini ada makam Tumenggung Jagaweswa. Beliau seorang tumenggung di Cigasong, kedalaman Sinangkasih zaman dulu. Dan ini adalah makam bagian badannya. Adapun kepalanya dulu zaman penjajahan Hindia Belanda dipisahkan dan dikebumikan di daerah Panyingkiran, Kecamatan Jati 7, Majalengka. Kenapa dulu beliau dipisahkan kepalanya? Karena memang beliau dikenal dengan pejuang yang waktu itu sama-sama berjuang dengan Tubagus Rangin. Sehingga beliau melawan penjajah karena tidak mau kerjasama dengan penjajah Belanda, dan beliau berjuang revolusi dengan Tubagus Rangin. Nah, ini kebetulan sebetulnya beliau berdua ini adalah masih satu keluarga. Jadi Tumenggung Jagaweswa ini sebagai pamannya dari Mbah Haji Luhung. Ya. Nah, ini Mbah Haji Luhung. Profil Mbah Haji Luhung, beliau adalah seorang ulama, dikenal oleh masyarakat ini sebagai ulama dari Cirebon. Nah, kenapa demikian? Karena memang dulu dikenal beliau sebagai pendakwah dari Cirebon, karena sesungguhnya beliau adalah keluarga besar dari masih keturunan Kasepuhan Cirebon. Nah, kalau dikaitkan ke atas secara silsilah, beliau menyambung nanti ke Sunan Wanaperi, kemudian ke Sunan Ciburui bawahnya, kemudian ke Apun Surawijaya dan ke Pangeran Surawijaya. Nah, Pangeran Surawijaya ini yang menikah nanti dengan Ratu Kartaningrat, itu masih keturunan dari saudaranya Sultan Sepuh di Kesultanan Cirebon. Nah, sehingga dikenal beliau Mbah Haji Luhung sebagai keturunan Cirebon, padahal sesungguhnya beliau ini memang dari garis ayahnya adalah dari Talaga Manggung. Nah, ayah beliau sendiri adalah dari Tumenggung Cigasong yang bernama Tumenggung Natakarya. Nah, Tumenggung Natakarya nanti berkait nanti ke Sunan Wanaperi yang saya tadi sebutkan. Secara tidak langsung masyarakat mengenalnya bahwa beliau adalah seorang ulama Cirebon. Ada benarnya juga karena masih dari pihak nenek moyangnya, dari pihak ibunya itu dari Ratu Kartaningrat
Kasepuhan Cirebon. Nah, beliau adalah ulama yang memang menyampaikan dakwah Islam di Cigasong, sebagai ulama yang memberikan pengaruh besar terhadap banyaknya tabligh, ilmu-ilmu keislaman yang disampaikan ke masyarakat di kedalaman Sindang Kasih dulu. Karena secara jabatan beliau juga kalau dulu tidak sebatas mubalik, tapi sebagai penghulu. Ya, kalau penghulu zaman Hindia Belanda itu terkait perkawinan, terkait hukum tata negara, terkait perundang-undangan, itu cenderung diurus oleh satu orang yang disebut penghulu atau penghulu agama. Nah, beliau lah sebagai penghulu agama di kedalaman Sindang Kasih dulu, zaman Ketemunggungan Sindang Kasih. Nah, ini beliau sekali lagi adalah putranya dari Temunggung Natakarya. Nah, Temunggung Natakarya ini bersepupu dengan Temunggung Jagaweswa. Gitu. Jadi secara kekeluargaan mereka ini masih satu keluarga, satu rumpun, satu terah yang sama dari Talaga Manggung dan Kasepuhan Cirebon. Nah, ini lokasi makamnya. Terkait lokasi ini memang berada di Kaung Poek, sekarang berada di Kelurahan Simperem, ya, di Kecamatan Cigasong. Banyak sekali para pengunjung yang datang ke sini. Rata-rata biasanya di tiap bulan itu di malam Jumat Kliwon. Banyak tamu yang datang dari sekitaran Majalengka, terutama dari pihak keluarga besar, kemudian juga dari tamu-tamu yang datang ziarah ke sini dari luar kota Majalengka juga banyak. Di antaranya dari Cirebon, dari Indramayu, dari Bekasi juga ada, dan lain sebagainya. Untuk wilayah Jawa Barat, sebagian besar ada tokoh-tokoh yang masih keluarganya seringkali ziarah ke Kaung Poek atau ke Mbah Haji Luhung ini. Beliau dalam catatan pemerintahan Majalengka dulu, Kabupaten Majalengka, dikenal dengan namanya Raden Haji Bratawiguna atau Bratawinata. Ya, dua nama ini adalah orang yang sama. Beliau ini masih satu seperjuangan dengan yang dibabakan Jawa, bahasa Moja, ya. Kemudian juga beberapa ulama-ulama di zamannya. Beliau masih keturunan dari tadi Temunggung Natakarya, dan dikenalnya kalau di sini tadi Mbah Haji Luhung. Karena kenapa Luhung itu? Luhung ku pangarti pangabisa, karena beliau ilmunya secara syariat, beliau adalah mesantren dulu di Cirebon. Nah, keulamaan beliau inilah yang sebagian masyarakat sepuh dulu, bahkan setelah saya telusuri, lebih kepada sebutan syekh, ya. Syekh dalam artian ahli fikih, ahli hukum. Nah, ini tentang profil beliau. Nah, sehingga masyarakat dulu ketika beliau masih jumeneng, masih hidup, seringkali dijadikan sebagai pokok sandaran segala permasalahan hal-hal kehidupan beragama di masyarakat. Tentunya terkait hukum-hukum Islam, hukum perkawinan, dan lain sebagainya. Nah, beliau juga nanti ada makam selanjutnya dibantu oleh Eyang Buyut Kanoman Pamutusan sebutnya, atau Eyang Kanoman Pamutusan. Itu beliau utusan dari Kanoman Cirebon, selaku asisten membantu beliau secara administrasi dan lain sebagainya. Nanti kita bisa tengok di luar, nanti di lokasi yang lain. Di nisan itu 1305 itu Hijriah. Kalau kita mutasikan ke tahun Masehi, kurang lebih 1884 itu wafatnya. Nah, adapun memang lahirnya, kita pun memang belum dapat catatan yang resmi, karena memang
kita belum mendapatkan tahun berapa. Tapi secara silsilah memang beliau hidup di masa zaman Tumenggung Natakarya ayahnya dan Tumenggung Jagaweswa yang sebelumnya. Ya. Nah, ini ulama yang secara pengaruhnya meliputi kedalaman Sindangkasih dulu. Kedalaman Sindangkasih ini punya wilayah yaitu Kelurahan Cigasong sekarang, kemudian Kulur, kemudian Kawung Hilir, ada Kelurahan Majalengka kota yang sekarang, atau Sindangkasih kalau dulunya desa ya, desa bukan tingkatan kabupaten. Kemudian juga ada Panyingkiran, ada juga sebagian dari daerah Sukaraja ya kalau tidak salah. Ini wilayahnya cukup luas kalau dikaitkan juga dengan masa kerajaan Sindangkasih tempo Ibu Rambut Kasih dulu. Jadi wilayah kedalaman Sindangkasih ini adalah wilayah yang dulu menjadi wilayahnya Ibu Rambut Kasih di kerajaan Sindangkasih. Nah, makanya berikutnya disebutkan wilayah kedalaman Sindangkasih. Secara catatan memang kita belum menemukan siapa istri beliau namanya, dan kita belum mendapatkan istrinya siapa namanya. Kalau putranya ada, putranya namanya Demang Sentana Sastra Permana, ya, seorang Demang. Karena dulu setelah Ketumenggungan berubah jadi Kademangan. Nah, Kademangan ini wilayah sama, masih sama wilayah kedalaman Sindangkasih dulu, dan dari Demang Sentana Sastra Permana ini atau Sastra Wiguna ya, Sastra Permana atau Sastra Wiguna ini mempunyai beberapa anak nanti, dan sampai sekarang masih ada keturunan-keturunannya yang memang menyebar di berbagai wilayah di Majalengka maupun di luar Majalengka. Demang Sentana Sastra Permana kita masih mencari sebetulnya, Kang. Kenapa? Karena memang secara tempat lokasi kita memprediksi atas masukan-masukan sesepuh di sini berada di daerah Sungkawiluya dekat SD ya, masih Simperem juga. Itu ada makam yang memang dikhususkan untuk para gegeden dulu Cigasong. Nah, kita berprediksi ke sana karena tidak ada lokasi makam yang lain para gegeden atau para pejabat zaman dulu selain di sini Kawung Poek, kemudian di Pasir Ilat. Kalau Pasir Ilat nanti ada Buyut Pandai ya, Tumenggung Yogaweswa atau Mbah Dalem Yogaweswa. Nah, itu ada 3 lokasi di Simperem ini sebagai lokasi makam-makam para pejabat pemerintahan kedalaman Sindangkasih dulu. Jadi kembali untuk lokasi makam kita prediksi ada di sana. Di samping makam Mbah Haji Luhung ini ada 3 makam. Ini sebetulnya bukan makam jasad manusia, tapi ini adalah pusaka dari Mbah Haji Luhung. Karena kalau zaman dulu biasa dilakukan penguburan pusaka-pusaka gagaman yang menjadi senjata andalan dari Mbah Haji Luhung. Nah, ini ada 3 pusaka yang disimpan di sini, dimakamkan ketika beliau memang wafat. Nah, ini yang ada di sekitar ini bukan makam istrinya atau keluarganya lain, tapi memang ini pusaka. Itu yang kami dapatkan dari para sesepuh dan juru kuncen di sini. Mbah Haji Luhung ini sebagai tempat ziarah masyarakat warga di Cigasong, Simperem dan sekitarnya. Ada sebuah mitos atau keyakinan masyarakat ketika mereka akan mengadakan hajatan, baik itu pernikahan atau khitanan ataupun hal yang lain dengan maksud syukuran, mereka selalu mengutamakan ziarah ke sini. Ya, biasanya dengan membawa seperangkat makanan ringan, bukan untuk ziarah, tapi untuk cupel kuncen di sini sebagai tanda syukuran. Biasa membawa makanan sedikit ya, dengan rantang, makanan zaman dulu ya. Itu digunakan sebagai sebuah syarat utama
sebelum mengadakan acara hajatan itu mereka berdoa ziarah dulu di sini supaya acara besok atau lusanya terkait hajatan pernikahan itu atau hitanan berjalan dengan lancar dan tidak satu apapun. Nah, kenapa disebut mitos? Karena memang pernah terjadi bahkan di tahun kemarin, 2 tahun kemarin ada pengalaman real warga Cigasong itu mengadakan acara pernikahan hajatan, ada menanggap organ kalau tidak salah, itu terjadi angin besar sehingga memporak-porandakan tenda papayon yang ada di lokasi hajat. Setelah ditanya oleh sesepuh di situ, ternyata dikarenakan mereka yang punya hajat belum ziarah dulu ke sesepuh Karuhun Cigasong, yaitu ke Mbah Haji Luhung di sini. Nah, sehingga di masyarakat menggejala sebuah keyakinan tali paranti ketika akan mengadakan sebuah hajatan atau sebuah maksud syukuran itu terlebih dahulu berdoa berziarah ke sini atau sedikit bersodakoh memberikan makanan kepada fakir miskin.